warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa 3 hal yang harus kita lakukan untuk menghindari virus corona ini ya, virus COVID-19, yaitu yang pertama, jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Banyak Bapak lihat ketika orang-orang keluar rumah tidak menggunakan masker, padahal sangat berbahaya. Mari kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker ya. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun ya. Jangan lupa minimal 20 detik. Yang ketiga adalah hindari kerumunan, jaga jarak ketika kita berbicara dengan orang lain. Mudah-mudahan kita semua tidak terjangkit virus corona atau COVID-19. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 4 dan 5 ya, halaman 121 sampai dengan 132 untuk buku revisi 2018. Baik, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 5, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku ya. Nanti kalian akan mencoba mengidentifikasi lagi bagaimana sih penggunaan kosakata baku yang baik dan benar. Setelah membaca teks tentang semangat persatuan, diharapkan kita mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku ya. Setelah membaca teks, diharapkan kita mampu menyebutkan contoh-contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dalam bentuk buku ini ya. Setelah membaca teks, diharapkan kita mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Dan yang terakhir, setelah membaca teks, diharapkan kita mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Oke, ini merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari pelajaran. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Persatuan dan kesatuan adalah merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat ya. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita baca teks berikut dalam hati ya. Silakan dibaca teksnya di dalam hati ya, dan Bapak juga akan bacakan, kalian sambil dengarkan ya. Amati gambar dan bacaan teks dalam hati. Oke. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat ya. Begitu juga sebaliknya. Jika pembangunan berjalan dengan tidak baik, maka kesejahteraan rakyat pun tidak akan pernah meningkat ya.
Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Ya, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas dari TNI, Polri, dan lain-lain, tetapi semua warga negara Indonesia juga berhak untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau paling luar di Indonesia. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya. Ini kita usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga NKRI dimulai dari memelihara ketertiban dan keamanan. Bagaimana? Kita lihat, jangan sampai ada di lingkungan kita itu terjadi semacam kerusuhan, pencurian, dan lain-lain. Itu dapat kita lakukan dengan cara melakukan pos ronda malam ya. Itu bisa kita lakukan. Tapi tergantung tempat. Jika tempatnya memang tidak dianggap berbahaya, maka kita tidak perlu juga melakukannya setiap malam ya. Tapi tidak ada salahnya kita ikut untuk memelihara ketertiban ya dan keamanan. Kemudian menghindari pertikaian antar suku. Beberapa tahun yang lalu telah terjadi pertikaian antara satu suku dengan suku lainnya ya. Untuk sukunya tidak perlu Bapak sebutkan, dan itu mengakibatkan kerusuhan yang besar, dan itu akhirnya menimbulkan perpecahan, dan alhamdulillah masih bisa bersatu. Nah, jangan sampai kita sebagai penerus bangsa melakukan hal itu. Karena apa? Karena di daerah kita ini banyak macam suku yang bergabung, jadi jangan sampai kita ada pertikaian ya. Yang paling penting, kita selalu menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai perbedaan. Meskipun beda suku, agama, budaya, kita harus selalu menumbuhkan sikap toleransi agar tidak akan terjadinya pertikaian ya. Ada juga kita menjaga pulau-pulau paling luar. Ada beberapa pulau yang berhasil diambil oleh negara lain. Contohnya Pulau Nikitan dan Pulau perbatasan dengan Kalimantan Timur dengan Malaysia ya, sudah diakui oleh Malaysia. Pulau Nikitan dan Pulau Sipadan, padahal itu sebenarnya milik Indonesia. Namun karena kita kurang perhatian terhadap pulau tersebut, maka diambil oleh negara lain. Nah, hal itu perlu kita jaga, jangan sampai negara lain mengambil kepulauan-kepulauan yang ada di negara kita, meskipun kepulauan di negara kita ini sangat banyak ya. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antara sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, kemudian menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Hal itu merupakan contoh yang dapat kita lakukan untuk sebagai sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. Setelah membaca teks di atas, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata. Kalian juga bisa menggunakan ini tugas pertama kalian. Kalian bisa menggunakan tanda tanya seperti apa, mengapa, kapan, di mana, mengapa ya. Itu silakan ya. Kalian buat isi dari peta pikiran ini, sehingga nanti dengan peta pikiran ini kalian mampu
memperluas pemikiran dengan peta pikiran ini. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Kira-kira mengapa? Nah, jadi kemudian kalian bisa jelaskan di peta pikiran ini. Ya, oke, ada 6 kolom ya, silakan diisi. Ini tugas pertama. Kita lanjut. Ayo menulis. Kamu akan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Kurang lebih seperti poster, tetapi condong ke seperti buku, ya, berbentuk buku ya. Silakan dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut ya. Cara membuatnya, yang pertama memastikan judul sesuai dengan tema. Yang kedua menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan menciptakan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga menuliskan dan menggambarkan ya. Kemudian yang keempat contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh gambar harus sesuai dengan tema ya. Kalau sebelumnya kan kita pernah membuat komik, ini kurang dia lebih ke arah berbentuk buku, namun di sana ada gambar, ada hal yang menceritakan tentang isi gambar tersebut ya. Oke, silakan kalian coba membuat buku mini ya, di buku tugas saja. Oke, kita lanjut. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita mencari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda pada saat itu ya. Kemudian berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya adalah pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional yang dilakukan negara Indonesia kepada negara lainnya. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, namanya Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun ya. Kemudian konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesempatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang besar, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sedang serta status dan administrasi perkebunan. Nah, kita lanjut. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Akadani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Adapun rencana Kasimo Plan ya, Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, IJ Kasimo. Jadi kalau kita lihat Kasimo Plan itu artinya rencana, Kasimo Plan itu artinya planning ya, planning rencana. Saya Inggrisnya planning, plan Kasimo Plan ya.
Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar untuk menanam bahan-bahan pokok makanan ya. Ini sangat luas di Sumatera. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan seperti sapi, kerbau dan lain-lain yang mendukung pertumbuhan produksi pangan ya, karena pada saat itu belum ada traktor, jadi menggunakan hewan sebagai pembantu alat pertanian ya. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Ini digunakan agar mempermudah daerah tersebut untuk mendapatkan bibit-bibit unggul dari pemerintah. Kemudian diadakan juga transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan orang dari kota ke desa. Ini manfaatnya agar pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara dapat berkembang seimbang antara daerah yang masih sepi penduduknya dengan daerah yang sudah banyak penduduknya. Ya, ini yang dilakukan oleh Menteri Kasimo, Menteri urusan bahan makanan pada saat itu ya. Kemudian Persatuan Tenaga Ekonomi, organisasi yang dipimpin oleh PR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Ya, kita lanjut. Jadi dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa ya ada beberapa upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Yang pertama, menanami tanah kosong di Sumatera Timur yang seluas 281.277 hektar. Kemudian upaya lainnya adalah di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian selanjutnya di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Selanjutnya melakukan transmigrasi manusia dari kota ke desa. Ini adalah merupakan beberapa rencana yang dilakukan oleh Kasimo ya untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia ketika awal-awal masa kemerdekaan ya. Jelas ya? Oke. Mungkin untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.